Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Febriani Angelina, BP 1810241015, jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan Agroekoteknologi Kampus 3 Darmasraya, Universitas Andalas. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat klimatologi beserta fungsinya. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah saya, yaitu mata kuliah agroklimatologi. Alat-alat klimatologi beserta fungsinya yang pertama yaitu aktinograf bimetal, adalah alat untuk mengukur total intensitas dari radiasi matahari langsung. Maksud dari pengukuran intensitas radiasi matahari ini adalah untuk mengetahui total intensitas radiasi yang jatuh pada permukaan bumi, baik yang langsung maupun yang dibaurkan oleh atmosfer. Berfungsi untuk mengukur radiasi matahari dalam waktu 1 hari. Dipasang pada tempat terbuka di atas fondasi beton setinggi 120 cm. Panas karena radiasi yang diserap membuat bimetal melengkung. Besarnya lengkungan sebanding radiasi yang diterima sensor. Lengkungan ini disampaikan secara mekanis ke jarum penulis di atas pias yang berputar menurut waktu. Hasil rekaman sehari ini berbentuk grafik. Luas grafik atau integral dari grafik sebanding dengan jumlah radiasi surya yang ditangkap oleh sensor selama 2 hari. Yang kedua yaitu anemometer, yakni alat yang digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Satuan meteorologi dari kecepatan angin yaitu knot, skala Beaufort. Sedangkan satuan meteorologi dari arah angin yaitu 0 derajat sampai 360 derajat dan arah mata angin. Anemometer harus ditempatkan di tempat terbuka. Pada kala tertiup angin, baling-baling yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Di dalam anemometer terdapat alat pencatat yang akan menghitung kecepatan angin. Hasil yang diperoleh alat akan dicatat, kemudian dicocokkan dengan skala Beaufort. Yang ketiga, Campbell Stokes, yakni pembakaran pias. Panjang pias yang terbakar dinyatakan dalam jam. Alat ini mengukur usang penyinaran surya. Hanya pada keadaan matahari terang saja pias terbakar, sehingga yang terukur yakni usang penyinaran surya terang. Pias ditaruh pada titik api bola lensa. Pembakaran pias terlihat mirip garis lurus di bawah bola lensa. Kertas pias yakni kertas khusus yang tak gampang terbakar kecuali pada titik api lensa. Alat dipasang di tempat terbuka. Tak ada halangan ke arah timur matahari terbit dan ke barat matahari terbenam. Kemiringan sumbu bola lensa diubah-usaikan dengan letak setempat. Posisi alat tak berubah sepanjang waktu, hanya pemakaian pias sanggup diganti-ganti setiap hari. 4. Gun Bellani merupakan alat pencatat intensitas cahaya matahari. Satuannya kalori per sentimeter persegi. Pengukuran dilakukan sekali dalam 24 jam, yaitu pada pagi hari pukul 7 pagi sesuai waktu tempat. Cara kerjanya yaitu
Sewaktu memasang alat di pagi hari, Gun Belani dibalik sampai cairan yang ada di tabung buret tertampung semua di bola hitam, sehingga cairan dalam tabung buret mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal, tegak lurus dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan mengurangkan zat cair di dalam bola hitam. Keterangan dari gambarnya yaitu nomor 1 menunjukkan bola sensor hitam dari besi hitam, nomor 2 tabung buret, nomor 3 skala intensitas. Yang kelima, psikometer standar berfungsi sebagai alat pengukur suhu udara dan kelembaban. Alat ini ditempat di dalam semacam sangkar atau kurungan berbahan kayu yang desainnya sudah diatur sedemikian rupa. 1 termometer bola basah atau BB untuk mengukur kelembapan udara dalam bentuk persen. Yang kedua, termometer bola kering untuk mengukur suhu udara. Yang ketiga, termometer maksimum muai ruang raksa. Yang keempat, termometer minimum muai ruang alkohol. Yang kelima, evaporimeter mengukur penguapan air dalam ruangan milimeter. Yang keenam, termometer tanah. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah. Pengamatan suhu tanah dilakukan pada kedalaman 0,5, 10, 20, 50, dan 100 cm. Pengamatan suhu udara pada kedalaman 0,5, 10, 20, 50 dan 10 cm dilakukan 3 kali sehari. Selanjutnya yang nomor 7, barometer. Alat untuk mengukur tekanan udara, satuannya milibar. Tabung berisi air raksa, dilengkapi termometer untuk mengetahui suhu udara dalam ruang. Alat ini tidak boleh terkena sinar matahari dan angin secara langsung. Dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat. Tinggi bejana 1 meter dari lantai. Yang kedelapan yaitu barograf. Alat pencatat tekanan udara otomatis. Satuannya milibar. Sensor menggunakan tabung hampa udara atau kotak logam. Bila tekanan atmosfer berubah, volume kotak berubah. Perubahan volume kotak logam dihubungkan dengan tangki, pena, dan menggores di bias. Yang kesembilan, wind force. Alat pencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Kecepatan angin satuannya knot. 1 knot sama dengan 1,8 km per jam. Kecepatan angin sesaat diperkirakan dari gerakan lempeng logam atau plat. Yang ke-10, termohigrograf. Pencatat suhu udara dan kelembapan udara. Satuannya yaitu derajat Celcius dan persentase. Cara kerjanya yaitu sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, mengkerut menggerakkan pena turun. Sensor kelembapan udara terbuat dari rambut manusia berwarna pirang. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memendek. Yang ke-11 yaitu pengukuran. Yang ke-11 yaitu open pan evaporimeter. Pengukur penguapan air langsung, satuannya milimeter. Alat ini dilengkapi dengan termometer air
Six Belani, termometer apung, serta cup counter anemometer tingginya 0,5 meter. Yang ke-12, ombrometer, alat pengukur curah hujan. Pengamatan dilakukan setiap pukul 7 pagi waktu setempat. Cara kerjanya yaitu permukaan mulut corong harus benar-benar horizontal dan dipasang pada ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Data curah hujan harian didapat dengan membuka keran dan airnya ditampung dalam gas penangkap yang bersatuan milimeter tinggi air. Yang ke-13, tipe Hellman, pencatat curah hujan otomatis, satuannya milimeter. Cara kerjanya yaitu setiap terjadi hujan, air akan masuk ke corong, kemudian disalurkan ke pelampung, sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada kertas pias. Jika curah hujan mencapai 10 mm lebih, maka pena menunjukkan angka 10 meter sebagai angka maksimal. Kemudian air akan tumpah dari pelampung melalui pipa level dan pena akan turun lagi ke angka 0. Yang ke-14, high volume sampler, alat pengukur kualitas udara untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada dalam udara. Cara kerjanya yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Sekian video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Can you come through? Ain't got much to do.